Fams, ada banyak harta yang mau kita bagi dari tanah Jawa. Ini nih salah satunya. Jejel sotong yang istimewa. Kalau kalian lebih suka bubur ayam spesial apa bubur ketan hitam nih Fams? Semua tampil kekinian loh. Yang manis legendaris ada menu bebek bacem. Untuk wisatanya kita nikmati ademnya piknik di pinggir aliran sungai. Pagi-pagi enak nih ngebubur. Kalau kalian tim bubur manis apa tim bubur gurih nih Fams? Kedua jenis bubur ini memang banyak penggemarnya. Untuk tim bubur gurih, ada bubur ayam dengan tampilan yang estetik. Kalau untuk tim bubur manis, ada nih sajian bubur ketan hitam dengan es krim dan buah mangga di atasnya. Siraman susu jadi pengganti santan Fams. Wah, bikin ngiler nih. Hihihi. Aneka menu yang biasa tersaji di warung kopi kaki lima ini sekarang tampil beda Fams. Dikemas dengan tampilan dan isi yang mengikuti selera zaman. Jadi berasa makan hidangan bintang 5. Yakin deh, rasa dan sensasinya bakal berbeda. Kalau penasaran pengen coba bubur dengan wajah kekinian, silakan datang ke Yogyakarta. Lokasinya ada di Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buka mulai pukul 6 pagi hingga jam 9 malam untuk makan di tempat. Bahkan hingga jam setengah 11 malam khusus untuk dibawa pulang. Dari pagi sampai malam, sajian bubur di sini standby buat dipesan. Kalau sewaktu-waktu perut kamu keroncongan. Perdebatan antara tim bubur yang diaduk dengan tim bubur nggak diaduk semua tetap enak kok Fams. Apalagi kalau buburnya istimewa kayak begini. Di sini bubur ayamnya enak banget Fams. Spesial pakai telur setengah matang, kena panas bubur ayam. Kalau bubur ketan hitam punya rasa manis nggak berlebihan. Sensasinya terasa dingin karena pakai campuran buah mangga dan es krim. Untuk bubur ayam spesial ini dibanderol dengan harga 25 ribuan Fams. Kalau untuk bubur ketan hitam spesial harganya Rp20.000. Untuk sate usus dan cemilan manisnya cuma 2.500 saja. Murah meriah kan Fams? Gak bakal nyesel deh. Buburnya enak, minuman segarnya juga endes. Fams, menu menggiurkan ini jadi salah satu harta dari tanah Jawa. Wanginya menggoda, rasanya sudah pasti istimewa. Para penggila seafood pasti tahu kalau cumi-cumi punya level kelezatan yang istimewa. Coba deh bayangin menyantap cumi-cumi dengan ukuran gemuk seperti ini. Eits, jangan terkecoh dulu Fams. Walaupun bentuknya mirip, tapi ini bukan cumi-cumi. Ini namanya sotong. Diolah menjadi kuliner ala Kebumen dengan nama jejel sotong. Ciri dan menu jejel sotong ini, ukuran sotongnya gemuk dan montok dengan bumbu ala kuah gula yang cukup kental. Kalau kata orang Kebumen, jejel sotong punya rasa yang numani. Berasal dari kata tuman yang artinya kebiasaan. Maksudnya Fams, menu yang bikin ketagihan, jadi pengen makan terus-terusan. Soal cita rasa, sotong dan cumi-cumi nyaris nggak ada bedanya. Tekstur dagingnya kenyal, dengan rasa gurih yang khas. Karena ukurannya lebih besar, otomatis daging sotong juga lebih tebal. Untuk menu jejel, sotong yang sudah jumbo masih diisi pakai adonan tepung. Sekilas isiannya mirip siomay atau dimsum gitu Fams. Enak banget Fams. Ini nih bahan bakunya, bumbu dapur dan rempah untuk kuahnya. Ada juga telur, tepung, dan wortel untuk isi dalam sotongnya. Sotong yang masih segar biasanya kenyal dan tidak lembek saat ditekan. Warnanya putih atau gelap berbintik kehitaman, serta merah keunguan saat sudah masuk lemari es. Kalau mampir ke rumah makan Padang, pasti pernah lihat menu gulai cumi-cumi dengan isian tahu atau telur. Nah, sajian jejel sotong dari Kebumen ini Fams, konsepnya hampir sama. Yang bikin beda ada pada adonan untuk isiannya. Campur irisan daun bawang dan potongan wortel bersama dengan gula, merica, kaldu bubuk, garam, telur, dan air. Mirip kayak bikin adonan bakwan gitu deh. Bikin adonannya jangan terlalu encer ya. Bisa tambah tepung untuk menyesuaikan kekentalannya. Fams, jejel sotong dari Kebumen juga punya kuah ala gulai. Gulai dari Indonesia sering disamakan dengan kari ala India. Keduanya memang terasa berempah banget. Masakan dengan racikan bumbu rempah yang kuat emang selalu jadi senjata ampuh untuk aneka kuliner berbahan dasar daging, ikan, atau seafood.
Maklum deh, ikan atau seafood memiliki aroma amis yang khas. Kalau nggak pintar-pintar mengolahnya, bisa bikin nafsu makan jadi berkurang. Begitu pula dengan sotong. Hewan laut yang punya tentakel dan kelenjar tinta ini juga butuh perlakuan beda. Selain harus segar saat mengolahnya, perasan jeruk nipis cukup ampuh untuk kurangi aroma amisnya. Oh iya, nama jejel sotong terinspirasi karena proses ini, fams. Bagian tengah sotong yang sudah bersih dan kosong akan diisi penuh dengan adonan tepung. Istilahnya disebut dengan dijejali atau dijejelin, fams. Ini sebabnya adonan isian sotong jangan terlalu encer. Bisa-bisa nanti malah meluber, fams. Semakin penuh isiannya, sotong yang matang bisa terlihat gemuk dan montok. Kukus sekitar 15 menitan. Sambil menunggu, kita peras santannya dulu, fams. Katanya sih memerah santan dengan posisi jempol menghadap ke bawah seperti ini dipercaya membuat rasa santan jadi lebih gurih. Jadi nggak cepat basi juga, fams. Hihihi, masa sih? Selama 15 menitan dikukus, isian sotong memang belum matang sempurna. Tapi paling nggak bentuknya sudah kelihatan, fams. Sudah montok. Hihihi. Sekarang tinggal masak aja nih bersama dengan bumbu gulainya. Panaskan minyak dan tumis bumbu halus sampai harum. Kalau sudah, santan dan gula merah bisa menyusul kemudian. Fams, deretan menu bersantan banyak banget di Indonesia. Maklum, negeri kita yang terkenal tropis, banyak sekali tumbuh pohon kelapa. Begitu pula dengan menu seafood atau hidangan yang berbahan asal biota laut. Banyak banget, fams, di negeri kita. Di Kebumen, Jawa Tengah, sotong biasa didapat nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Ayah. Sotong juga banyak dipasok wilayah lainnya seperti Cilacap dan Pacitan. Bagi kesehatan, sotong mengandung banyak nutrisi, mulai dari vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, dan magnesium. Tapi, konsumsi sotong dan aneka seafood lain jangan berlebihan ya. Konsumsinya harus dibatasi, terutama bagi yang punya tekanan darah tinggi. Walaupun nikmat, jangan sampai hilaf, fams. Hihihi. Ternyata, fams, gak cuma orangnya aja nih yang manis-manis. Selama ini, masakan ala suku Jawa juga terkenal dengan cita rasa yang agak manis. Siapa sih yang gak tahu olahan bacem? Manisnya tempe dan tahu bacem ternyata juga bisa diaplikasikan pada bahan lain seperti bebek. Ini, fams, bebek bacem, warisan kuliner dari tanah Jawa. Menu bebek bacem yang ini asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Bukan untuk hidangan ritual atau acara adat, sajian bebek bacem hanyalah menu rumahan yang bisa disantap setiap hari. Kuliner bebek yang diolah dengan bumbu bacem jelas berbeda dengan bebek goreng atau rica-rica. Dari tekstur bumbunya, bacem terlihat lebih basah, walaupun gak berkuah. Cita rasanya dominan manis. Yang pasti sih daging bebeknya empuk karena pakai bebek muda yang diolah dengan cara tepat. Ini loh, fams, bahan bumbu untuk bebek bacemnya. Ada bawang, serai, laos, kemiri, dan kunyit. Ada juga tuh ketumbar, merica, dan santan. Untuk pemanisnya bisa pakai gula merah dan kecap manis. Fams, pada masa lalu ketumbar menjadi rempah atau bumbu dapur yang mudah didapat dan harganya cukup murah. Wajib ada deh sebagai bumbu buat ngebacem. Bebek untuk dibacem baiknya sih diungkep dulu. Memakai bebek usia muda lebih menguntungkan karena proses ungkepnya nggak lama dan daging lebih cepat empuk. Sudah bukan rahasia lagi deh, fams, mengolah bahan makanan dengan teknik bacem atau membacem menjadi erat kaitannya dengan kuliner Jawa. Perpaduan rasa yang manis dan gurih membuat bacem menjadi lebih istimewa. Jangankan bebek, tempe atau tahu yang dibacem juga enak banget, fams. Kalau dulu ketumbar dan gula merah aja sudah cukup, sekarang sih racikan bumbunya lebih banyak, supaya makin nikmat pastinya. Identiknya masakan Jawa yang manis ternyata ada historisnya loh. Katanya rasa manis kuliner Jawa terkait dengan masa kolonialisme. Berawal saat Belanda melakukan sistem tanam paksa, di Jawa Tengah dan Jawa Timur petani banyak dipaksa menanam tebu. Pada masa krisis pangan di tahun 1830 sampai 1870-an, tebu akhirnya menjadi alternatif bertahan hidup. Seringnya sih banyak makanan diolah memakai air perasan tebu, hingga masyarakat Jawa akrab dengan masakan manis. Oh iya, bacem atau membacem berarti merendam atau merebus bahan makanan dalam air gula hingga asat atau airnya habis. Sip lah, bebek bacem ala tanah Jawa sudah siap nih buat dinikmati.
Pada zaman kolonial Hindia Belanda, orang Eropa lah yang membawa aneka bahan makanan ke Nusantara. Dengan selera dan cara masak yang khas ala benua biru, menu-menu baru dari Eropa mulai bermunculan. Di tanah Jawa, para ningrat dan kaum terdidik yang memperkenalkan aneka makanan baru. Hasilnya, fams, banyak menu Eropa yang dimodifikasi dengan selera dan lidah Nusantara. Bahan makanan kebarat-baratan tampil dan diracik dengan kearifan lokal. Salah satunya selat Solo ini, fams. Katanya sih nama selat berasal dari kata salad, perpaduan sajian bistik dan salad dengan sentuhan Solo, Jawa Tengah. Di kota Jogja teristimewa, sajian selat Solo yang melegenda bisa kamu coba di kafe ini, fams. Lokasinya ada di Jalan Godean, Sidomoyo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selain selat Solo, ada juga menu Wagyu mercon yang jadi favorit. Daging sapi Wagyu kualitas tinggi diolah dengan sentuhan pedas oseng-oseng mercon dari Yogyakarta. Selat Solo dan Wagyu mercon cocok buat memenuhi selera kalian. Bagi yang suka manis berkuah, selat Solo pilihannya. Buat yang suka pedas menggigit, Wagyu mercon yang paling pas. Nama mercon pada menu kuliner ini karena pedasnya meledak di dalam mulut. Apalagi ada potongan daging Wagyu yang terkenal empuk dan berkelas. Sama deh, daging buah selat Solo juga juara abis. Bingung kan mau pilih yang mana? Berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan Pulau Jawa, Kabupaten Kebumen nggak pernah kehabisan kuliner laut yang enak. Salah satunya ini dia, fams, kerang bletak. Kuah tumisan yang pedas, daging kerang yang gurih dan kenyal, serta potongan pete yang renyah, wangi menggoda, bikin nafsu makan berlebihan. Di Kebumen, kerang ini biasa didapat nelayan di pesisir Kecamatan Ayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Pete juga menjadi bahan wajib dalam menu kerang bletak, fams. Di lain tempat, menu ini juga disebut dengan nama kerang sambal pete. Fams, pete berasal dari jenis polong-polongan. Kandungan asam amino yang membentuk sulfur di dalamnya bikin aroma pete makin menyengat. Sedari dulu, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya rempah. Kebanyakan rempah dari Nusantara bercita rasa pedas, fams. Katanya sih, fams, di Indonesia ada lebih dari 320 jenis sambal loh. Wah, banyak ya. Kerang bletak atau kerang sambal pete menjadi salah satu kuliner hasil kolaborasi lauk dengan olahan sambal. Emang bukan sambal yang diulek sih, tapi sambal irisan model begini juga nggak kalah pedas. Apalagi kalau ditambahkan cabai rawit utuh. Sebelum dimasak, pastikan kerang sudah dicuci bersih. Jangan sampai ada sisa pasir laut yang masih tersimpan dalam cangkang ya. Kerang termasuk organisme laut yang tahan banting, fams. Tergolong dalam kelompok moluska atau hewan lunak yang diapit cangkang keras. Kerang hijau menjadi kerang yang paling tahan terhadap polutan asing. Di lautan, kerang hijau nggak hanya mampu menyerap plankton sebagai makanan, tetapi juga logam berat yang berbahaya. Makanya, fams, walaupun enak, konsumsi kerang hijau tidak dianjurkan terlalu banyak. Oh iya, dinamakan kerang bletak karena proses memasaknya ini, fams. Suara cangkang kerang yang beradu dengan wajan atau penggorengan bikin suasana masak jadi rame. Bletak-bletak gitu deh, fams. Hahaha. Fams, kalau cangkang sudah terbuka dan daging kerang sudah kemerahan, tandanya sudah matang. Siap disajikan di atas daun pisang. Fams, harta dari tanah Jawa seakan gak ada habisnya. Geser ke daerah istimewa Yogyakarta, ada objek wisata yang suasananya bikin tenang jiwa. Sejuknya hawa daratan tinggi di Kabupaten Sleman benar-benar jadi idaman. Aliran sungai berair jernih yang membelah bisa bikin liburan semakin menyenangkan. Berdiri sejak tahun 2004, objek wisata ini sempat sepi dan tutup sekitar 4 bulan pada masa awal pandemi. Tapi sekarang sudah buka lagi dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Jumlah pengunjungnya dibatasi loh, fams. Kalau penasaran, silakan datang deh ke Ledok Sambi. Lokasinya ada di Jalan Kaliurang kilometer 19, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Wajib cuci tangan dan cek suhu dulu sebelum masuk ke dalam. Harga tiket masuknya juga sukarela, fams. Mantap lah. Fams, berada di lembah desa wisata Sambi, lokasi ini menawarkan liburan dengan rekreasi alam alias outbound. Tema konsep utamanya sih piknik di pinggir sungai.
Di sini pengunjung dilarang membawa makanan sendiri dari rumah. Tapi nggak usah khawatir ya, makanan yang dijual di sini menunya nikmat dan merakyat. Harganya pun murah dan terjangkau banget pastinya. Oh iya, pengelola juga menyediakan tikar yang bisa kita pakai loh. Mau duduk-duduk santai sambil nikmati makanan dan tenangnya suara aliran air sungai, bisa banget, Fems. Syahdu dan ademnya suasana, nggak ada yang ngalahin, Fems. Saking nikmatnya, tempe mendoan, pisang, dan singkong goreng aja berasa kayak daging ayam. Hihihi. Selain bisa berkeliling di hamparan hijaunya rumput lembah, di sini kita juga bebas bermain-main di aliran sungai yang arusnya cukup bersahabat. Mainan batu nggak usah takut dibilang kayak bocah. Namanya juga lagi liburan, aktivitas di luar rutinitas bisa mengusir kebosanan. Jangankan untuk orang dewasa, aliran air di sungai ini juga ramah banget buat anak-anak. Pengunjung bisa menyewa ban pelampung buat anaknya yang kepingin basah-basahan. Kalau buat orang dewasa agak nanggung sih kalau mau berenang basah-basahan. Nyelup-nyelupin kaki sambil main kayak begini aja udah bikin happy kok, Fems. Airnya jernih, dingin, dan sejuk abis. Benar-benar ala pegunungan banget, Fems. Kalau kalian kepengen menguji nyali, di sini juga ada wahana Flying Fox dengan harga sewa yang terjangkau. Biar begitu, faktor keamanan tetap diutamakan. Fems, main Flying Fox di sini puas banget, Fems. Ada 2 rute seluncuran dengan jarak dan ketinggian yang berbeda. Pertama, panjangnya 180 meter, Fems. Sedangkan Flying Fox dari arah sebaliknya 150 meter, Fems. Puas deh, mau teriak kencang, gak ada yang melarang. Hihihi. Oh iya, kalau mau sedikit relaksasi, ada juga nih kolam terapi ikan yang bisa kita gunakan. Kolam ini bukan buat berenang, Fems, tapi cuma kaki kita aja yang dicemplungin. Gak usah takut ya, ikan di dalam air bukan ikan piranha, apalagi ikan paus. Bukan ikan goreng, bukan pula ikan pepes. Hihihi. Begitu kaki dicelupkan, ikan yang mungil-mungil langsung menghampiri. Sel-sel kulit mati di kaki kita jadi incarannya, Fems. Sensasi rasanya geli-geli nikmat gitu deh. Bikin ketagihan, Fems. Hihihi. Ditunggu segera deh di Ledok Sambi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain banyak kuliner menggugah selera, tanah Jawa juga kental dengan unsur nuansa budaya. Alas cepetan Watu Lawang dari Tanah Ngapa, Kebumen, Jawa Tengah salah satunya. Fems, cepetan alas Watu Lawang adalah kesenian klasik tempo dulu. Di atas ceruk-ceruk bebatuan, para penari nggak dibebani gerakan sulit yang terlalu banyak liukan. Berbeda dengan jenis tarian topeng pada umumnya, gerak tari alas cepetan Watu Lawang terlihat mudah, bebas, dan asal sesuai dengan alunan musik yang sederhana. Topeng ini menjadi simbol upaya perlawanan leluhur di masa lalu dari kejaran musuh dan demi kehidupan yang lebih baik. Jadi kesenian cepetan alas Watu Lawang itu bermula dari peristiwa pengepungan Kajoran pada tahun 1503, di mana masyarakat desa Kajoran sebelah barat Watu Lawang itu kemudian lari ke Watu Lawang di batu-batu, di ceruk-ceruk. Mereka membuat topeng menyerupai salah satu penghuni hutan, makhluk halus penghuni hutan Watu Lawang yang disebut cepet, sehingga disebut cepetan. Di situ mereka kemudian memakainya dan melakukan gerakan-gerakan asal ya untuk menakut-nakuti pasukan-pasukan yang sedang mengejar mereka. Biasanya sih, Fems, seniman pembuat topeng cepetan sudah turun-temurun atau terbiasa membuatnya. Maklum deh, topeng ini dibuat tanpa penggambaran pola bentukan wajah terlebih dahulu. Tapi katanya, Fems, tradisi pembuatan topeng cepetan yang sakral dan sesungguhnya perlu melewati tahapan ritual seperti bertapa, tirakat di ceruk-ceruk bebatuan yang ada di Watu Lawang. Seiring perkembangan zaman, kesenian alas cepetan gak cuma di desa Watu Lawang aja, tapi mulai jadi identitas seni dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Seni ini kerap hadir dalam banyak tradisi dan momen nasional, seperti Agustusan. Selain seni tari alas cepetan, ada juga nih seni tradisi lain yang masih dipertahankan. Namanya kesenian kotekan lesung Watu Lawang.
Kesenian ini, fams, biasa dilakukan oleh para ibu di desa Watu Lawang pada momen tertentu seperti saat gerhana, bulan Maulid, bulan Rajab, ataupun bulan Syawal, terutama sih saat musim panen tiba. Desa Watu Lawang memiliki lahan yang subur. Uniknya, tanah dan sawah di sini dipenuhi oleh sebaran bebatuan dari gunung api purba jutaan tahun silam. Bangunan beratap ini, fams, bukan rumah warga loh, tapi bangunan pemakaman kuno di desa Watu Lawang. Namanya, fams, Makam Kuwu. Bangunan makam Kuwu membentuk punden berundak yang tersusun berdasarkan kasta atau tingkatan masyarakat. Ayo, fams, kapan-kapan ke Watu Lawang. Sekarang jadi percaya kan, fams, harta di tanah Jawa begitu luar biasa. Dari kulinernya, seni, dan budaya, sampai objek wisatanya, semua istimewa. Iya dong, ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!